Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fitri Merawati. Hari ini aku mau sharing dengan teman-teman tentang cerita rekaan. Nah, cerita rekaan itu adalah salah satu hal yang menarik banget untuk dikaji karena dia berangkat dari emosi seorang penulis, dari ketertarikan seorang penulis, dan juga pengalaman dari seorang penulis. Kita akan berkenalan dengan apa itu sebenarnya cerita rekaan, dan pastinya kita juga akan menggali unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita rekaan. Nah, cerita rekaan ini seringkali juga disebut sebagai cerita fiksi atau fiction. Kita tahu bahwa yang namanya fiksi selalu berada di dalam imajinasi seseorang. Sehingga ketika kita menulis sebuah cerita rekaan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari imajinasi seseorang, yaitu si penulis. Nah, kita akan mencoba menggali dulu nih kawan-kawan. Seandainya kita berhadapan pada sebuah kata. Misalnya di sini aku coba tuliskan yaitu dendam. Nah, dendam kita bisa tahu dendam itu, bentuknya macam-macam, responnya juga pasti macam-macam, efeknya juga pasti macam-macam. Nah, sekarang kita coba tanya yuk diri kita sendiri. Yang pertama, ketika kita mendengar kata dendam, apa yang muncul di benak kita? Kemudian yang kedua, ketika kita mendengar kata dendam, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, coba teman-teman bisa tanya, ke diri sendiri, bisa merefleksi juga ke diri sendiri, dan kita akan beranjak untuk melihat tentang cerita rekaan ini, baik dari definisinya sebenarnya apa, kemudian unsur-unsur pembangunnya apa saja. Nah, cerita fiksi, fiction, atau kita sebut sebagai cerita rekaan, seringkali tadi kukatakan kita terkungkung dengan konsep imajinasi aja. Padahal sebenarnya cerita rekaan tidak melulu sebatas pada imajinasi. Fiction itu ada fact dan ada imagination. Artinya, ada fact itu adalah faktual. Ada sifat-sifat faktual yang kemudian hadir di dalam sebuah karya meskipun dia berwujud sebagai karya fiksi. Nah, membedakan dengan karya-karya lain yang non fiksi adalah ada pada letak imajinasinya. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara tentang cerita fiksi, cerita rekaan, kemudian mungkin juga nanti akan ke cerita fantasi, genre-genrenya, sebenarnya kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya fakta-fakta. Nah, di mana letak fakta-fakta itu berada? Fakta-fakta itu berada di dalam pikiran-pikiran kita yang kita peroleh dari referensi kehidupan. Bisa dari kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, observasi, kita mengalami sendiri secara empiris, atau kita juga bisa dari membaca buku-buku misalnya atau bacaan-bacaan yang kemudian memperkaya pengetahuan kita. Nah, itu yang disebut sebagai cerita fiksi. Jadi kita tidak hanya berada pada ranah imajinasi saja, tetapi sebenarnya kita juga berpijak kepada faktual-faktual yang ada. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman memisalkan aja ya ini, cerita fiksi yang kita maksud di sini adalah cerita pendek atau cerpen. Nah, ada karakteristik cerpen yang nanti bisa kita kulik-kulik lagi kalau misalnya kawan-kawan pengen tahu, nanti kita juga bisa, melihat secara detail satu persatunya. Yang pertama karya cerita pendek itu biasanya karya sastra dengan panjang 1.600 sampai dengan 20.000 kata. Tapi pada perkembangannya ada benar-benar cerita pendek yang benar-benar short 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 story, artinya sebuah cerita yang betul-betul pendek. Ada juga yang menyebutnya sebagai flash fiction atau fiksi mini. Nanti kita akan bisa bahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian pasti permasalahan yang disajikan adalah tunggal karena sifatnya memang padat atau pendek. Kemudian unsur intrinsipnya juga masih terbatas karena dia tidak bisa berkembang seperti hanya prosa panjang seperti novel atau, roman. Kemudian cerpen ini bisa dibaca selesai dalam sekali duduk. Sehingga kalau misalnya teman-teman pergi bawa cerpen, naik kendaraan, baca, turun dari kendaraan juga kita sudah bisa membaca beberapa cerpen. Nah, kalau kita udah tahu karakteristik, cerita pendek, kita akan lihat apa saja yang sebenarnya dibutuhkan ketika kita mau menciptakan sebuah cerita pendek atau secara umum karya sastra. Yang pertama, niat. Nah, ini tergantung sama kita ya masing-masing. Niat bisa dari dalam diri, bisa juga dari
luar diri kita sendiri. Ada yang memang menulis karena keinginannya sendiri, sebagai bentuk hobi, sebagai bentuk ekspresi, tapi barangkali ada juga yang nulis karena, mau kumodit di media massa supaya bisa mendapatkan, hal tertentu, misalnya dapat uang atau dapat penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga butuh data. Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan fiction tadi, fact atau faktual. Kita butuh data-data yang sifatnya faktual untuk memperkaya pengetahuan kita, memperkaya gudang pengetahuan kita, sehingga ketika menulis kita tidak lagi kehabisan kata-kata, kehabisan ide, sehingga kita mentok atau berhenti. Nah, data-data seperti yang tadi saya katakan bisa lewat bacaan, bisa lewat observasi, dan juga bisa pengalaman secara empiris. Selanjutnya, kita butuh ide. Nah, ide ini bisa diperoleh dari data-data yang kita kumpulkan tadi. Jadi sebenarnya ide itu sifatnya sangat luas, terserak, dan sangat banyak. Setiap titik itu ada ide, hanya saja tidak semua ide yang terserak itu biasanya bisa diambil sembarangan oleh seorang penulis. Seorang penulis akan punya kriteria tersendiri untuk mengambil ide tersebut. Nah, kriteria ini yang nantinya secara spesifik bisa membentuk tema. Kemudian kita butuh yang namanya unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Setelah itu kita juga butuh unsur-unsur ekstrinsik atau unsur yang ada di luar cerita tetapi membangun cerita tersebut. Nah, ide. Ide itu spesifik dan juga kontroversi, sumbernya bisa dari mana saja. Ada orang yang harus duduk tenang untuk dapat ide, ada orang yang harus ke toilet dulu untuk dapat ide, ada yang harus jalan-jalan atau healing dulu. Nah, itu tergantung dengan setiap orang masing-masing. Tapi yang pasti ketika mau membuat karya, ide yang dimunculkan dan yang diambil itu harus bersifat spesifik dan kontroversi. Kontroversi di sini bukan berarti hal yang negatif ya, tapi sesuatu hal yang memantik seseorang untuk ingin tahu apa sebenarnya yang sedang kita tulis. Lalu unsur intrinsik cukup banyak, ada alur, ada tokoh, ada setting, sudut pandang, imaji, gaya bahasa, dan pastinya judul. Nah, selanjutnya tentang eksekusi pertukangan ya. Kalau tadi unsur-unsur intrinsiknya udah disebutin satu persatu, sekarang kita langsung ke eksekusi pertukangan. Jadi alur itu macam-macam jenisnya, teman-teman juga pasti udah tahu ada maju, ada mundur, ada campuran. Nah, yang ada di dalam alur itu yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah tentang kejutan atau twist. Biasanya twist ini ada yang mengatakan tentang momen puitis. Jadi setiap cerita yang kita sampaikan di dalam cerita yang utuh itu mestinya ada satu momen puitis yang membuat pembaca itu kemudian ter terhenyak, terhenti, atau dia merasa, "Wah ini nih, ya ini nih nilai sastra yang saya dapat." Nah, momen puitis ini biasanya hadir dalam bentuk kejutan-kejutan atau twist. Ini menunjukkan keunikan, kekhasan dari seorang pengarang atau seorang penulis. Kemudian ada juga, akhir cerita yang sifatnya bisa open ending atau bisa juga close ending, cerita yang berakhiran tutup atau terbuka. Biasanya, banyak yang kemudian sekarang suka dengan gaya-gaya penulisan alur terbuka karena, pembaca itu mendapat kesempatan untuk turut berimajinasi di dalam cerita tersebut, karena dia ikut berperan membuat ending dari sebuah cerita. Nah, supaya alur ini tidak kemana-mana, kita butuh membuat yang namanya kerangka cerita, supaya ketika nanti kita bingung, "Aduh ini kok mentok," terus kita juga bingung, "Ini kok saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi, ceritanya harus kemana?" Kita bisa kembali membuka kerangka cerita yang kita buat, dan kita memiliki batasan untuk tahu cerita ini berhenti di mana. Nah, ini ada contoh kerangka cerita. Misalnya di sebuah desa ada sekelompok belalang begitu ya, diserbu oleh sekelompok belalang, kemudian tetua desa mengajak warga untuk berunding agar penangkapan belalang sebaiknya dilakukan dengan bijak. Kemudian seorang warga bernama Tumin menolak karena baginya belalang sumber penghasilan mereka sehingga harus menangkap sebanyak-banyaknya. Warga yang setuju dengan Tumin kemudian bersepakat untuk melakukan penangkapan belalang bersama secara besar-besaran. Hari berikutnya semua tanaman warga rusak dan Tumin segera bergegas menemui tetua desa untuk mencari jalan keluar. Nah, akhir ceritanya gimana? Bisa aja kita bikin close ending, bisa juga kita bikin open ending. Misalnya, warga tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Tumin, kemudian, Tumin diminta keluar dari desanya bersama dengan orang-orang yang bersepakat dengan Tumin, atau kemudian kita justru melihat dari sudut pandang si belalang itu sendiri.
Nah, ini sebagai bentuk contoh kerangka cerita supaya cerita kita tuh nggak pergi ke mana-mana, artinya tidak meluas gitu ya. Nah, unsur lain yang perlu diperhatikan yaitu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ada tokoh yang kemudian dia punya karakter-karakter, kita perlu paham bahwa di dalam setiap karakter itu pasti dia punya kekhasan Eee, sikap, punya kekhasan cara bicara, punya kekhasan bertingkah, bahkan mungkin cara berpakaian dan lain sebagainya yang bisa terlihat dari perilaku maupun, dari secara fisik. Nah, di dalam penokohan ini kita perlu, betul-betul jeli begitu ya, karena nanti akan berpengaruh ke bagaimana dia berdialog, bagaimana narasi yang akan kita buat terhadap tokoh dan, penokohan yang kita pilih. Kemudian juga naming, nama berpengaruh sekali karena ini biasanya nama itu menunjukkan satu budaya tertentu begitu, sehingga kalau kita memilih nama jangan sembarangan. Misalnya nama orang dari daerah A, misalnya dari Jawa begitu, terus kita beri nama dengan nama Arab misalnya begitu, yang selama ini di Jawa itu tidak umum, kemudian itu juga menjadi, hal yang tidak logis akhirnya. Kemudian tadi dialog ya, di dialog dalam tokoh itu berpengaruh sekali. Nama akan berpengaruh juga pada dialog, dan nama juga kadang-kadang menunjukkan strata sosial seseorang, sehingga kita perlu memilih naming berdasarkan culture atau budaya yang akan kita tampilkan. Lalu ada setting, setting atau latar, ada tempat, waktu, suasana, dan sosial budaya. Kita tidak akan pernah bisa menghadirkan sebuah cerita yang hidup tanpa ada setting atau latar tersebut. Kemudian sudut pandang, ada pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ini bergantung kepada gaya kepenulisan masing-masing, seorang penulis atau pengarang. Ada yang suka dengan sudut pandang orang pertama, atau sudut pandang orang ketiga. Biasanya yang jarang dimunculkan adalah sudut pandang orang kedua. Tapi bukan berarti tidak ada, karena ada beberapa karya yang saya baca, itu ternyata dia menyajikan sudut pandang orang kedua. Sehingga pembaca dan juga penulis seakan-akan ada interaksi langsung, karena sebutan yang dia pakai di dalam, kepenulisannya adalah kamu atau kau begitu, sehingga kita seakan-akan berdialog langsung dengan si pengarang. Nah, ini contohnya, terus kita langsung aja ke imaji. Nah, imaji ini biasanya muncul dalam kalimat-kalimat yang kita tampilkan di dalam narasi, teks kita, termasuk juga dialog sebenarnya. Nah, imajinasi ini muncul dari beberapa hal yang terkait dengan indera. Jadi ada imaji auditif, visual, taktil, olfaktif, gustatif, dan kinestetik. Semua muncul dan biasanya nanti dia akan eee, bekerja sama gitu ya, atau dia akan bersinergi dengan gaya bahasa. Jadi biasanya imaji itu akan sangat bersinergi dengan gaya bahasa. Yang sifatnya auditif, nanti gaya bahasanya akan seperti apa. Nah, itu akan muncul. Misalnya majas-majas, misalnya majas hiperbola, majas metafora, itu juga akan berpengaruh. Nah, lalu ada judul. Judul itu karena dia tampil di awal begitu ya, ketika akan dibaca biasanya kan kita membaca judul terlebih dahulu. Nah, maka kita perlu membuat judul dengan berbagai macam kriteria. Kita harus tahu target pembaca kita itu siapa, misalnya usia dari usia berapa, kalau misalnya status sosialnya bagaimana. Meskipun ketika karya itu kita sudah sampaikan ya bebas saja siapa pembacanya, tetapi setidaknya sebagai penulis kita punya target siapa pembaca kita. Agar kita tahu gitu ya. Kemudian genre yang dipilih gitu, kita harus tahu genre apa yang kita pakai, sehingga nanti itu cocok dengan judul yang kita buat. Nah, yang ketiga adalah judul itu menarik. Ini yang seringkali membingungkan ya, menarik itu kan sesuatu hal yang sifatnya abstrak. Jadi bagaimana cara kita mencoba mengkonkretkan hal yang disebut menarik? Yang pertama seperti ideal tadi yaitu kontroversi dan provokatif. Jadi boleh kita membuat judul-judul yang sifatnya provokatif. Kemudian membuat penasaran, jadi orang ingin tahu, menggambarkan cerita juga boleh, kemudian terkini, kalau memang karya-karya itu adalah sastra-sastra yang sifatnya populer, saya pikir juga perlu kita untuk menyeimbangkan diri dengan kondisi kita sekarang seperti apa. Kemudian mudah diingat dengan diksi yang kuat. Nah, ini ada beberapa contoh begitu ya, judul karya yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai apa ya, referensi gitu ya ketika kita membuat sebuah judul. Ada contohnya Hari Terakhir Seekor Biawak. Nah, ini maksudnya apa nih seekor biawak di sini maksudnya apa? Kenapa hari terakhir?
Kemudian perang tanding, ini perang tanding yang dimaksud apakah peperangan sebenarnya atau perang tentang apa. Kemudian kunang itu maksudnya kunang-kunang di sini ini apakah betul-betul kunang-kunang atau ini sebagai sebuah metafor. Nah, itu juga bisa kita pakai. Lalu unsur ekstrinsik. Nah, kalau tadi unsur-unsur intrinsik sudah, sekarang kita ke unsur ekstrinsik. Ada banyak sebenarnya unsur ekstrinsik karena ini berada di luar, eee, karya gitu ya. Artinya di luar karya tetapi dia membantu terbentuk atau, karya itu terbangun dengan ini, apa namanya, dengan utuh gitu ya. Nah, unsur intrinsik ini ada pengetahuan, psikologi, spiritual, sosial, pendidikan, masih banyak sekali unsur intrinsik. Artinya karya diciptakan oleh seorang pengarang. Pengarang itu tidak mungkin dia itu tubuhnya kosong atau pola pikirnya kosong. Pengarang pasti dibentuk oleh ideologi-ideologi tertentu, berdasar pengetahuan tertentu yang dia miliki, tahap spiritual yang dia punya, status sosial, kondisi sosial, budaya, dan juga secara psikologis, secara personal. Sehingga semua hal itu yang akan juga memberi pengaruh terhadap karya yang akan diciptakan. Sehingga kadangkala kenapa pengarang A karyanya gayanya begini, kenapa pengarang B gayanya begini, pengarang C gayanya seperti ini, ya karena mereka masing-masing memiliki, pengetahuan, gudang wacana, repertoar yang berbeda-beda yang disebut sebagai unsur ekstrinsik itu tadi. Baik, kawan-kawan, jadi ada 2 unsur yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang menjadi unsur penting dalam sebuah karya atau cerita rekaan. Nah, selanjutnya kita tantang nih teman-teman untuk bisa membuat sebuah cerita, khususnya cerpen gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya kalau kalian sudah berhasil membuat, jangan malu untuk meminta orang lain membaca dan memberi komentar. Dari manapun, bisa diskusi dengan teman, bisa diskusi dengan ahli, bisa dari media sosial, jadi dikirim ke media cetak sehingga bisa dibaca oleh redaktur, oleh editor misalnya. Kita butuh komentar itu. Dan jangan khawatir ketika kita dibilang bahwa, "Kok karyamu masih jelek ya?" Setidaknya lebih baik jelek daripada tidak berkarya sama sekali. Jadi kawan-kawan harus tetap semangat untuk berkarya. Terakhir, bagikan karya Anda. Karena apa? Karya yang akan kita buat hanya akan seperti artefak begitu ya, seperti di museum kalau tidak dimanfaatkan ya dia hanya artefak aja lama-lama hilang, terlupakan. Sedangkan ketika kita membuat sebuah karya itu bukan sebuah proses yang mudah kawan-kawan. Meskipun ada yang bilang, "Kok karya ini jelek?" Tapi kita tetap harus mengapresiasi atau kita tetap harus memberikan satu penghargaan yang luar biasa karena untuk mencapai satu kalimat saja itu adalah proses panjang. Hanya untuk membuat satu kalimat adalah proses panjang. Jadi kalau kawan-kawan berhasil membuat cerpen dengan rangkaian kalimat yang panjang, kalian mungkin ada yang tidak percaya diri dan lain sebagainya, kalian harus menumbuhkan kepercayaan diri itu karena kalian telah berhasil untuk membuat sebuah karya dengan proses yang panjang. Sementara belum tentu orang lain bisa menghasilkan karya itu. Jadi itu tadi, aku berbagi sedikit tentang, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, cerita rekaan, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan, apa ya, bisa memberikan sedikit pemantik untuk kawan-kawan untuk bisa membuat sebuah karya. Nanti kalau kalian udah bikin karya, jangan lupa bagikan karya Anda dan tetap terus semangat. Ketika kita mau menulis, syaratnya apa? Syaratnya adalah banyak membaca, supaya kita memiliki gudang pengetahuan yang banyak, repertoar yang banyak, ingatan yang banyak, sehingga ketika kita menulis, kita tidak mengalami yang namanya hambatan atau stuck dalam menulis. Terima kasih, ini yang bisa aku bagi untuk teman-teman, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.